Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Online GSJA Peniel dan GSJA Cabang Kemendung. Pagi ini saya mendapat berkat luar biasa dari firman Tuhan dari kisah seorang Naaman dalam 2 Raja-Raja 5. Saya ambil poin yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 22 sampai 27. Begini firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 22 sampai 27. Jawabnya, "Selamat, Tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai di bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta seperti salju. Dalam kisah Naaman ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian paham akan ceritanya. Nama Naaman ini seorang perwira yang terkena kusta, dan dengan pertolongan dari Nabi Elisa dan dengan menyuruhnya untuk berendam sampai 7 kali ke sungai Yordan, Naaman ini sembuh. Dan Naaman ini kembali ke rumah Elisa dengan maksud memberikan hadiah karena sudah menolong Naaman sembuh. Tapi Nabi Elisa menolaknya. Nabi Elisa tidak menerimanya. Singkat cerita, Naaman ini pergi dengan tidak memberi hadiah oleh Nabi Elisa. Lalu pesuruhnya Nabi Elia, bujangnya Gehazi merasa sayang hadiahnya ditolak. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengikuti Naaman dan menerima hadiah-hadiah yang disediakan oleh Naaman. Celakanya, Gehazi menghalalkan
segala cara untuk berusaha memperoleh, menerima berkat itu. Di sini Gehazi berbohong kalau dia disuruh Nabi Elisa, padahal Nabi Elisa tidak menyuruh Gehazi untuk menerima hal itu dengan mengarang cerita. Di sini saya mendapatkan berkat firman Tuhan, hikmat firman Tuhan. Kita tidak salah menerima berkat. Berkat dari siapapun itu. Itu Tuhan sediakan untuk kita. Berkat dari pelayanan yang sudah kita lakukan. Tuhan memang sediakan berkat bagi anak-anaknya yang dengan tulus, setia, dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi di sini Gehazi berusaha untuk menerima berkat itu dengan cara yang tidak bagus, tidak baik. Dia rela berbohong untuk dia mendapatkan berkat itu. Bahkan dia memakai nama Elisa supaya dia bisa menerima berkat itu. Gehazi akhirnya menerima berkat itu. Bukan hanya berkat jasmani aja yang Gehazi terima, tapi juga spirit yang ada dalam diri Naaman ikut dengan Gehazi. Gehazi sampai memakai nama Elisa, memfitnah Elisa untuk atas perintah Elisa. Kalau dia melakukan hal itu atas perintah Elisa, itu pilihan dari Gehazi. Daerah Gehazi yang mempunyai kehendak. Dia memilih mau menerima berkat dari Naaman dan tidak menghiraukan gurunya si Elisa. Bahkan dia memfitnah, memakai nama Elisa untuk berbohong, memutarbalikkan fakta. Sikap yang saya dapat berkata hari ini, pilihan ada di depan kita. Seperti Gehazi, kita bisa menuruti kehendak kita, kehendak daging kita, atau kita mau melakukan kehendak Bapa. Meskipun dunia menawarkan keindahan, kedamaian yang semu, kesenangan yang semu, pilihan ada di tangan kita. Kita mau ambil yang mana? Saya ajak Bapak Ibu sekalian baca di Yosua 23 ayat 6. Yosua 23 ayat 6. Gini bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Firman Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Kita harus tegas dengan diri kita sendiri. Kita pasti tahu berdasarkan firman Tuhan yang setiap hari kita baca, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus tegas. Kita harus mengendalikan diri kita untuk melakukan, untuk memilih yang sesuai yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus membantu kita, biar Roh Kudus membimbing kita untuk bisa membedakan dan memilih mana yang baik,
mana yang buruk. Sekian berkat firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu firman-Mu. Pimpin kami, bawa kami untuk senantiasa kami bisa memperbaiki diri kami. Untuk bisa Tuhan tegas dengan diri kami sendiri. Untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyenangkan hati-Mu, dan mana yang menyakiti hati-Mu. Pimpin kami Tuhan, ampuni kami jika kami kadang-kadang menyakiti hati-Mu dan kami salah pilih. Tetapi di tahun yang baru ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu. Kami mengakui diri kami Tuhan tidak mampu jika kami harus berjalan sendiri. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus pegang erat tangan kami. Bawa ke kami Tuhan semakin hari semakin mendekat kepadamu. Bawa kami Tuhan dalam kehidupan kami, buat dalam karakter kami semakin hari bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam nanti ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.